Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, di Dapur Bunda. Nah, di rumah siapa nih yang suka kue bikang tapi nggak mau bikin pakai santan? Nah, ini dia solusinya. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita ke resepnya. Dalam panci kita masukkan 3 sendok makan creamer. Nah, creamer ini sebagai pengganti santan. Untuk mereknya bebas. Kalau aku di sini pakai merek Fiber Cream. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan 500 ml air putih. Untuk penyeimbang rasa, aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam dapur. Kemudian semua bahannya ini kita aduk-aduk, kita masak menggunakan api sedang sampai mendidih. Kalau udah mendidih, bisa kita matikan kompornya, kemudian ini kita sisihkan. Selanjutnya dalam wadah kita masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang, 125 gram tepung beras kemasan. Kemudian kita tambahkan dengan gula pasir sebanyak 100 gram. Selanjutnya semua bahannya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk creamer yang aku pakai di sini aku pakai sekitar 450 ml. Nah, ini udah mengalami penyusutan saat kita masak tadi ya. Selanjutnya kita masukkan creamernya ini dalam keadaan hangat atau panas cenderung ke hangat. Jangan terlalu panas karena akan membuat adonannya matang. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk creamernya sendiri kita masukkan secara bertahap sampai teksturnya seperti ini. Kalau teksturnya udah seperti ini jangan buru-buru kita tambahkan creamernya. Kita aduk-aduk, kita tepok-tepok selama kurang lebih 3-5 menit aja. Kalau tekstur adonannya udah seperti ini, aku rasa udah cukup. Selanjutnya bisa kita tambahkan untuk sisa creamernya. Untuk sisa creamernya ini kita masukkan tetap secara bertahap ya. Kalau semua creamernya udah masuk, untuk tekstur adonannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Kemudian di sini agar rasanya lebih enak, aku tambahkan dengan susu kental manis sebanyak 40 gram atau setara dengan 1 saset. Lalu ini kita aduk rata. Kalau semua bahannya udah tercampur rata, selanjutnya kita diamkan adonannya selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit ini adonannya udah siap kita gunakan. Sebelumnya di sini aku aduk-aduk terlebih dahulu. Kemudian ini adonannya mau aku bagi dua. Setelah kita bagi dua, untuk adonan yang pertama ini mau aku tambahkan dengan pewarna kuning tua sebanyak 4 tetes. Kemudian ini kita aduk rata. Untuk adonan kedua kita tambahkan dengan pasta pandan secukupnya agar warnanya lebih natural. Aku tambahkan juga dengan pewarna coklat sekitar 2 tetes. Selanjutnya semua bahannya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita siapkan cetakannya. Nah, untuk apinya aku pakai api sedang cenderung ke kecil. Untuk posisi pemetiknya seperti ini ya. Selanjutnya kita tunggu sampai cetakannya benar-benar panas. Nah, ini kita dengarkan bunyinya. Kalau bunyinya masih seperti itu tandanya belum panas ya. Tapi kalau bunyinya udah seperti ini, kalau bunyinya udah seperti itu tandanya udah panas. Selanjutnya kita olesi dengan air garam. Nah, di sini aku punya dua versi. Untuk pemanggangan pertama ini aku olesi dengan air garam dan untuk pemanggangan yang kedua aku olesi dengan margarin atau mentega. Nah, yang pertama ini kita olesi dulu secara merata. Kalau udah keluar asap banyak seperti ini, itu tandanya ini cetakannya udah benar-benar panas. Selanjutnya setelah kita olesi, kita tunggu sekitar 1 menit baru kemudian kita panggang adonannya atau kita masukkan adonannya.
Kalau semua adonannya udah masuk, selanjutnya kita tunggu sampai kuenya ini membentuk gelembung-gelembung kecil di bagian tengahnya. Nah, kalau udah membentuk gelembung kecil, sudah dipastikan kalau cetakannya ini benar-benar panas dan pastinya nanti akan berserat. Untuk bagian kue yang meluber bisa kita tadai menggunakan sendok seperti ini agar tidak terlalu banyak nantinya mengotori kompor. Nah, untuk kue yang bagian atasnya udah mulai mengering, itu tandanya kuenya udah mateng. Selanjutnya ini udah bisa kita angkat. Untuk cara mengangkatnya atau mencungkilnya bisa kita cungkil dari satu bagian atau dari satu sisi saja seperti ini ya. Nah, untuk cara mencungkil di resep kali ini apinya nggak aku matikan, cuma aku kecilkan aja pakai api paling kecil agar nantinya bagian bawahnya itu nggak gosong. Bisa dilihat ya kalau kuenya ini nggak lengket sama sekali, jadi kalau kita angkat seperti ini dia tuh udah terlepas dengan sendirinya. Untuk proses pemanggangan berikutnya aku pakai sedikit aja ya. Di sini aku pakai margarin atau mentega, kita olesi secara merata. Kalau udah kita lap-lap menggunakan tisu, tujuannya agar margarinnya itu nggak terlalu banyak, jadi masih ada lengket-lengketnya sedikit, tujuannya agar nanti saat dimekarkan kuenya itu bisa mekar sempurna. Untuk proses pencongkelannya sama ya, kita congkel dari satu bagian aja seperti ini. Kemudian bisa kita angkat-angkat ke atas. Nah, pastikan bagian atasnya udah mulai kering atau matang sempurna ya. Nah, bisa dilihat ya, pencongkelannya itu mudah banget, gak lengket sama sekali. Jadi mau pakai margarin atau air garam sama aja ya. Dan ini dia hasilnya untuk resep ikan cungkilnya, seratnya terlihat cakep banget ya. Dan untuk satu resep ini aku menghasilkan sekitar 10 piece. Dan untuk bagian bawahnya ini nggak gosong sama sekali, jadi matangnya udah benar-benar merata. Untuk bagian pinggirannya karena ini udah dingin, jadi kuenya itu udah lembut banget, nggak atos sama sekali atau nggak keras. Bisa terlihat ya kalau bagian bawahnya ini super empuk dan lentur. Untuk kalian yang penasaran sama rasanya, bisa langsung aja cobain resepnya. Sekarang aku mau cobain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini kuenya tuh enak banget, manisnya pas dan gak kemanisan. Untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di resep-resep berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye.